Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jengkelin Anna Wiratama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Aulia. Saya dari kelas TP2C. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Ilmu Mantik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang logika falas. Selamat mendengarkan semuanya. Langsung saja, falasi adalah sebuah kesalahan logika, suatu bentuk penalaran atau argumen yang mengandung cacat logika atau kesalahan dalam struktur atau asumsi yang digunakan, di mana kekeliruan dalam berpikir itu sering terjadi, disengaja maupun tidak disengaja. Nah, itu disebutnya adalah logika falasi. Falasi ini sering digunakan dalam upaya untuk mempengaruhi pendapat orang lain atau memperkuat posisi tertentu secara tidak benar. Nah, biasanya kesalahan logika ini digunakan untuk membuat argumen terlihat logis atau persuasif. Nah, dalam jenis-jenis falasi itu terdapat banyak. Nah, yang pertama itu ada kekeliruan ekuivokal, di mana kekeliruan ini bisa terjadi karena adanya arti yang sama dengan makna yang lebih dari satu. Ketika kita salah mengartikan kata yang satu dengan maksud yang makna lain, disitulah kekeliruan bisa terjadi dan mengacaukan cara bernalar kita. Contohnya adalah kata kursi. Kursi itu berarti tempat duduk maupun sebuah jabatan. Seperti itu, guys. Yang selanjutnya adalah jenis kekeliruan aksen, di mana kekeliruan aksen ini sangat sering terjadi di kalangan masyarakat karena menjadi sebab dan membuat kita keliru itu adalah ketika kita salah mengucapkan kata atau tak ada jeda atau tak ada penekanan pada kata-kata tertentu, sehingga dapat menimbulkan pengertian yang berbeda dan menyebabkan kekeliruan dalam berpikir. Contohnya ketika saya tidak akan pergi ke pesta. Nah, kesalahan pernyataan tersebut ada kata tidak dan akan. Jika penekanan kata tidak, maka artinya penutur tidak akan pergi ke pesta. Nah, jika menekankan pada akan, artinya penutur mungkin tidak akan pergi ke pesta itu sekarang, tetapi masih ada kemungkinan akan pergi nanti. Selanjutnya ada ad hominem, di mana kesalahan logis ini terjadi karena kita tidak memperhatikan masalah yang sesungguhnya dan menyerang orangnya ataupun pribadinya. Godaan yang menyerang pribadi seseorang memang terkadang kuat, khususnya manakala luapan emosi sedang menghebat. Contohnya ketika seseorang sedang membicarakan kesehatan. Bila bicara kesehatan, tapi badan kamu aja kurus, kering seperti itu. Nah, itu kan menyerang seseorang pribadi orang tersebut. Nah, itu adalah termasuk ke dalam ad hominem yang menyerang fisik dari yang membangun argumen tentang kesehatan. Contoh kesehatan. Selanjutnya ada ad misericordiam. Kekeliruan ini didasarkan karena kasihan terhadap seseorang yang salah. Proses penalaran ini digunakan dengan tidak rasional, melihat dari arta misericordiam yang berarti belas kasih. Contohnya ketika ada seseorang yang mencuri di sebuah toko, terus si pencurinya minta mohon maaf untuk tidak dilaporkan terhadap pihak berwajib dengan alasan karena saya tidak punya uang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang falasi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi, falasi itu adalah sebuah kekeliruan dalam berpikir. Seperti itu ya, guys. Mohon maaf banget, banyak kesalahannya. Mohon maaf bila kurang paham. Kita tutup saja video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Biasanya ad hominem ini
Gak apa-apa. Lebih sayang ini. Gak apa-apa. Gurih aku. Dadah. Panik. Itu huruf ya.